من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hari ini, di pagi ini, di bawah langit yang tiada bertiang, di atas bumi yang membentang, kita semua berkumpul untuk ruku, sujud, dan menundukkan semua jiwa dan raga kepada Rabb, pemilik sejati langit dan bumi, pemelihara semua yang ada, Al-Malik, sang raja di atas segala raja, Al-Khaliq, sang pencipta dari tiada. Dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak mendapatkan ruku dan sujud kita, satu-satunya yang berhak mendapatkan persembahan jiwa dan raga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bergembira bukan karena telah berpisah dari Ramadan yang mubarak, bukan karena merasa terbebas dari kewajiban saum, sama sekali bukan. Namun kegembiraan kita karena Allah telah menolong kita untuk menyelesaikan kewajiban kita kepadanya di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, di balik kegembiraan itu terbesit seberkas kegalauan bahwa ternyata umat ini sekali lagi mendapatkan cobaan. Tidakkah saudara-saudara menyaksikan umat kita hari ini tercabik di mana-mana? Di depan mata kita, di Palestina, darah kaum muslimin terus mengalir. Gaza dan tepi barat luluh lantak dihantam rudal Israel. Anak-anak menjadi yatim, para ibu menangis di antara reruntuhan. Masjid Al-Aqsa pun ditutup total oleh Zionis Yahud laknatullahi alaihi sejak awal Ramadan. Sementara itu kaum muslimin, api peperangan di Timur Tengah kembali menyala. Iran dan Israel saling melancarkan rudal. Amerika berdiri di belakang Israel dengan kekuatan militer dan politiknya. Dunia pun menahan napas karena barang perang ini bisa menjalar kemana-mana. Umat Islam kembali menjadi korban dari kerakusan kekuasaan dan politik global. Kaum muslimin di Sudan, jutaan saudara kita berjuang melawan kelaparan dan peluru. Tubuh kurus anak-anak menjadi saksi bisu betapa pedihnya perang yang tak berkesudahan. Di Yaman, perang saudara belum berhenti, menimbulkan krisis kemanusiaan yang memilukan. Bahkan di Afghanistan, rakyat pun masih berjuang di tengah kemiskinan dan ketidakstabilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, dan kini di Indonesia, lihatlah kaum muslimin, para pejabat yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru menjarah harta umat. Dana bantuan diselewengkan, hukum dipermainkan, dan keadilan dijual kepada yang berkuasa. Mereka hidup mewah di atas penderitaan rakyat kecil. Inilah pengkhianatan terhadap amanah Allah. Sementara kaum muslimin, generasi muda kita, banyak yang terseret arus hedonisme, pergaulan bebas, narkoba dan LGBT. Nilai agama dicemooh, kemaksiatan diagungkan. Mereka lebih bangga menjadi viral daripada menjadi orang yang bermoral. Inilah tanda zaman di mana kebenaran dianggap aneh
dan kebatilan dielu-elukan. Kaum muslimin, belum cukup sampai di situ, Allah menegur kita dengan bencana. Banjir bandang di Sumatera Barat, tanah longsor di Jawa Tengah, gempa di Sulawesi, letusan gunung di Jawa Timur, semua menjadi peringatan keras dari langit. Rumah pun hancur, nyawa melayang, dan air mata rakyat tumpah di mana-mana. Kaum muslimin, apakah kita akan terus berpangku tangan sementara dosa dan kemunafikan merajalela? Tidak, kaum muslimin. Inilah saatnya umat Islam bangkit dari kelalaian, bangkit dari ketakutan, bangkit dari keterpurukan. Kaum muslimin, sejarah membuktikan jalan kebenaran bukanlah jalan yang mudah. Nabi Nuh didustakan kaumnya, Lut dihina oleh kaum Sodom, Ibrahim dibakar api, Musa dikejar Fir'aun, Isa diburu kaumnya, bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dimusuhi Quraisy, dilempar, diusir, bahkan diperangi. Para ulama pun, Ahmad bin Hanbal dicambuk dan dipenjara, Imam Al-Buaid As-Safi dirantai dan dibelenggu, namun lisannya tetap lantang membela al-haq. Kaum muslimin, inilah konsekuensi jalan iman, jalan yang penuh ujian tapi berujung kemenangan. Karena pertolongan Allah akan selalu datang di saat puncak ujian dan cobaan. Kaum muslimin, bukankah fajar akan menyapa setelah malam gelap gulita? Bukankah hujan akan turun dengan izinnya setelah lama kemarau yang menerpa? Bukankah di setiap hari ada kematian, pada hari itu pula ada kelahiran? Jika demikian halnya, maka kata kuncinya bagi kita adalah bangkit, sebagaimana para pendahulu kita telah membuktikan bahwa dengan izin Allah mereka telah bangkit dari keterpurukan yang membelenggunya. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyub bangkit membebaskan Al-Aqsa, Sultan Qutuz menghancurkan pasukan Mongol, Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dan bangsa Indonesia kaum muslimin bangkit merebut kemerdekaan setelah 350 tahun dijajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum aw halafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menghina, yang menyelisihi mereka, sehingga datang hari kiamat sedangkan mereka tetap berada dalam kemenangan terhadap manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai kaum muslimin, umat pilihan Allah, kebangkitan bukan sekedar mengenang masa lalu, bukan pula duduk berpangku tangan. Kebangkitan adalah bergerak, bekerja, dan berdoa. Bangkit membangun diri yang taat, berdisiplin dan tunduk pada aturan Allah. Kebangkitan adalah menegakkan rumah tangga Islami, anak berbakti, orang tua membimbing, yang muda menghormati, yang tua menyayangi, semua bersatu dalam cinta karena Allah. Kebangkitan adalah membangun masyarakat rabbani, masyarakat yang bertauhid, berakhlak, dan hanya tunduk kepada Allah semata. Kebangkitan adalah persatuan, bersatu di bawah panji Islam, menyingkirkan perpecahan dan berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Maka bangkitlah wahai umat Muhammad, pelajari agamamu, kuatkan ilmumu dengan ilmu yang benar, iman yang kokoh. Umat ini akan kembali jaya di bawah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, wahai para pemuda harapan umat, di pundak mulah amanah ini diletakkan, di tangan mulah estafet ini diperjuangkan.
Jangan sia-siakan waktumu, pelajari Islam dari sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Dengan ilmu yang benar, engkau akan teguh, tak tergelincir oleh sikap ekstrim atau kebebasan tanpa batas. Dan kepada anda, wahai ibunda kami, tiang negara dan madrasah umat, lahirkan manusia utama yang bertauhid dan berakhlak mulia. Jadikan akidah sahihah sebagai gizi utama jiwa mereka. Tanpa mereka teladan yang baik, melalui tangan-tangan anda yang lembut dan tegar, andalah wahai para ibunda benteng akidah akhlak umat ini, andalah harapan kami. Kemudian kepada anda, wahai saudariku putri muslimah yang mulia, anda terlalu indah untuk dipandang oleh mata-mata liar penuh khianat. Jangankan biarkan itu terjadi, kenakanlah pakaian kemuliaan dan kehormatanmu. Tutup aurat dengan busana muslimah yang agun dan anggun. Hijabkan dirimu lahir dan batin bagai perhiasan emas dan intan berlian yang tertata dan terjaga rapi. Dalam kotak-kotaknya hanya pemiliknya yang berhak melihat dan menikmatinya. Jadilah wanita yang salihah, karena ia adalah seindah-indahnya perhiasan dunia. Dan kepada para pemimpin negeri ini di semua lini dan jenjang, anda tentu sadar bahwa setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bersikap adillah kepada rakyat yang anda pimpin, dan keadilan yang sejati itu ada dalam syariat ilahi yang mulia. Karena hanya kepadanya lah hendaknya kita semua meletakkan landasan dan pemikiran sikap. Kaum muslimin dan kepada kita semua, anak-anak dari orang tua yang mulia, yang dengan sebab dan sebab musabab mereka kita terwujud di dunia ini, yang dengan jerih parahnya kita menjadi seperti sekarang ini. Jangan lupakan mereka, jangan sia-siakan mereka. Bagi anda yang beruntung masih hidup bersama mereka hingga saat ini, ketahuilah bahwa mereka adalah pintu surga anda, peluang emas keberuntungan anda. Rahima anfun thumma rahima anfun thumma rahima anfun man adraka abawaihi indal kibari au ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Berbaktilah kepada mereka, kunjungilah, berilah senyuman terbaik anda, penuhi apa yang anda sanggupi dari kebutuhannya. Sebelum datang waktu, semua itu tidak dapat anda lakukan, dan tinggal doa yang dapat anda kirimkan buat mereka. Jangan sampai anda menginjak pada garis kedurhaan di saat anda tidak menyadarinya. Kaum muslimin, akhirnya marilah kita menundukkan jiwa dan raga kita kepada Allah, Rabb yang maha bijaksana dan maha mulia, seraya mengakui segala dosa dan kenistaan kita di hadapannya, karena tidak ada sesuatu pun yang kita sembunyikan darinya. Ya Allah, wahai Zat yang maha kuasa, tolonglah saudara-saudara kami yang terzalimi di setiap jengkal bumimu ini. Sungguhnya Engkau maha kuasa untuk itu. Rahmatilah mereka orang-orang yang tertindas, yang tidurnya tidak pernah lelah di tengah dentuman ledakan dan desingan peluru. Berikanlah pertolongan-Mu pada mereka yang bernaung di tenda-tenda pengungsian, terusir dari negeri kampung halamannya karena tetap tegar menyembah-Mu dan tidak menyembah yang lainnya. Allahumma ya Allah, jadikanlah umur yang terbaik adalah akhir usia kami. Jadikanlah amal kami yang terbaik adalah husnul khatimah. Jadikanlah sebaik-baik hari di mana kami berjumpa dengan dirimu. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu kehidupan yang tenang, kematian yang nyaman, serta segala keinginan dan hasrat yang tiada menyedihkan dan tiada memalukan. Kami mohon kepadamu sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kemenangan, sebaik-baik ilmu, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan, dan sebaik-baik kematian. Teguhkan diri kami
beratkan timbangan amal ibadah kami. Allahumma ya Allah, kuatkanlah keimanan kami, tinggikan derajat kami, terimalah sholat dan puasa kami, ampuni kekeliruan kami, dan kami mohon kedudukan tertinggi di surga-Mu. Allahumma ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu perkara yang dapat meraih rahmat-Mu, keteguhan yang dapat meraih maghfirah-Mu, keselamatan dari segala dosa, bagian dari segala kebaikan. Kami juga mohon kepadamu untuk mendapat surga, serta selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Allahumma ya Allah, perbaiki urusan kami, selamatkan kami dari hinanya kehidupan dunia serta pedihnya azab neraka. Allahumma ya Allah, di pagi hari ini kami juga mohon ampun untuk kedua orang tua kami. Ampuni ibu dan bapak kami, sampaikan salam kepada mereka. Kamilah menjadi saksi bahwa mereka telah mendidik kami menjadi orang yang solih dan solihah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka sayang kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah mereka bangga dengan kesolehan kami dan bukan dengan harta kami. Allahumma ya Allah, ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis, yang pernah membuat mereka kecewa, yang pernah membuat mereka terluka hatinya. Allahumma ya Allah, ampuni kami yang jarang mendoakan ibu dan bapak kami. Kepada ibu dan bapak kami yang telah meninggal dunia, lapangkan alam kuburnya, ampuni segala dosanya. Sebagaimana Engkau pertemukan kami di dunia, kumpulkan kami kelak di surga-Mu dengan mereka. Allahumma ya Allah, sekiranya Engkau berikan kami pendamping hidup, berikanlah kami pendamping hidup yang berkekalan hingga ke surga-Mu. Jadikan rumah tangga kami penuh dengan mawaddah, Kau kucuri dengan rahmat. Allahumma ya Allah, lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang solih dan solihah. Allahumma ya Allah, kami titipkan penjagaan akidah dan akhlak anak-anak kami di bawah pengawasan-Mu yang tidak pernah tertidur. Ya Allah, kami yang hadir di sini memohon kepadamu, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik sehingga kami nyaman beribadah kepadamu dengan kepimpinan mereka. Jangan karena dosa dan aib kami lalu Kau berikan kepada kami pemimpin yang tiada takut kepadamu dan tiada sayang kepada kami. Allahumma ya Allah, kami rindu para pemimpin seperti baginda Rasul yang sayang kepada umatnya, yang takut kepadamu. Ya Allah, sungguhnya Engkau tahu bahwa hati kami yang hadir di tempat ini telah bersatu dalam cinta kepadamu. Hati kami di sini ya Allah telah terhimpun dalam taat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa yang hadir di sini telah sepakat untuk mengamalkan agamamu. Maka kuatkanlah ikatan batin di antara kami, langgengkan tali cinta di antara kami, isilah relung hati kami, tunjuki jalan menuju-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukilah hidup kami dengan wafat, wafatkanlah kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.